Fikri ya. Kenapa sih Fikri? Tangannya patah. Sakit ya. Siapa lagi? Iya. Udah dilomok belum? Belum. Belum ya. Ini kalau ada kesempatan lomok ya. Sebelum belajar, alhamdulillah kita ini pembelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran Hadis kita dapat bisa menambah semangat dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan surah-surah dalam Al-Quran. Apalagi sekarang temanya tentang surat Al-Qadar. Sebelum ke pembelajaran, Pak Guru tanya, materi sebelum surah Al-Qadar siapa yang tahu kemarin? Sadan siapa? Apa? Surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Farsa, betul surat Al-Alaq? Betul ya, surat Al-Alaq ya. Nah, betul ya, kemarin surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu surat Al-Qadar. Oh iya, sebelum kita materi, kita baca doa dulu bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, coba perhatikan ya di gambar. Di sini ada gambar ya. Ada gambar apa ini? Masjid ya? Suasananya siang apa malam? Kenapa malam? Ciri-cirinya malam apa? Ada bulan ya. Suasana gelap gulita. Nah, dari gambar di sini, siapa yang tahu kaitan gambar ini dengan materi sekarang tuh? Siapa yang tahu kaitannya? Apa, Farsa? Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Hah? Atau malam Lailatul Malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang lain? Hah? Gak ada ya? Kaitan gambar ini dengan materi sekarang betul. Tadi surah Al-Qadar. Nah, nanti kita bahas selanjutnya secara terperinci bersama-sama. Selanjutnya, surah Al-Qadar. Perhatikan dulu surah Al-Qadar. Sebelum kita masuk surah Al-Qadar, kita alangkah baiknya kita mengetahui tentang tujuannya. Apa tujuan kita membahas tentang pelajaran Al-Qadar? mampu memahami surah Al-Qadar. Terus? Mampu menghafal surah Al-Qadar. Selanjutnya? Mampu mengartikan surah Al-Qadar. Akhir? Memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Yang pertama, mampu memahami kalian. Tujuannya mampu memahami surat Al-Qadar. Di antaranya memahami surat Al-Qadar, yang pertama membaca, tahu arti Al-Qadar, kemudian ayat-ayatnya berapa ayat, selanjutnya turunnya di mana, kemudian sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar. Itu dari segi pemahaman, memahami. Kemudian mampu menghafal, mampu mengartikan, dan mampu memahami isi kandungan.
Sekarang kita belajar tentang memahami dulu. Memahami surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Qadar, yang artinya kemuliaan. Ulangi, surah Al-Qadar adalah surah yang berapa? 97. Kemudian di surah Al-Qadar diambil dari ayat pertama yang artinya kemuliaan. Yang dari ayat pertama apa? Artinya kemuliaan. Ulangi sekali lagi ya. Surah Al-Qadar adalah surah yang keberapa? 97. Surah Al-Qadar diambil dari ayat pertama apa? Artinya kemuliaan. Itu arti. Terus susunan ayatnya yaitu Al-Qadar surat yang ke-97 dalam Al-Quran. Diambil dari ayat pertama Al-Qadar, artinya kemuliaan. Selanjutnya surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Qadar tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, ayatnya ada 5. Terus golongan surahnya surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Gimana kalau surahnya diturunkan di kota Madinah? Berarti golongannya golongan surah apa? Madaniyah. Pinter. Coba Pak Guru ulangi yang tadi ya. Asri, tadi surat Al-Qadar teh surah yang keberapa dalam Al-Quran? 97. Terus diambil dari ayat berapa? Ayat pertama apa? Al-Qadar. Artinya apa? Bisa ya. Selanjutnya Asbabun Nuzul. Siapa yang tahu Asbabun Nuzul? Apa sih Asbabun Nuzul? Coba, siapa yang tahu Asbabun Nuzul? Apa ini? Turunnya surah. Ada yang lain? Yuk. Siapa yang lain? Hampir betul loh ya, tadi turunnya surah, coba sempurnakan. Asbabun nuzul apa? Ayo. Ada yang tahu? Asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya surah. Ulangi, asbabun nuzul apa? Sebab turunnya surah. Sebab turunnya surah. Nah, di sini asbabun nuzul surat Al-Qadar. Coba baca Syahdan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah, kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1000 bulan sampai sore hari ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Ya, coba sekarang
keduanya. Nah, jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran yaitu pada zaman Rasulullah SAW bercerita tentang salah seorang laki-laki dari golongan Bani Israil. Nah, seorang laki-laki tersebut sangat gemar atau rajin beribadah pada malam hari. Rajin beribadah pada malam hari, tidak pernah lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki tersebut berjihad, berperang di jalan Allah pada siang harinya dari pagi sampai sore. Terus saja berperang melawan musuh-musuh Allah. Setelah sore, malam datang, kemudian laki-laki tersebut beribadah terus sepanjang malam kepada Allah. Terus diulanginya sampai 1000 bulan. Setiap hari selalu malam beribadah, siang berjihad, ganti lagi malam, terus beribadah lagi, malam siangnya berjihad lagi, terus menerus diulangi sampai 1000 bulan. Nah, ketika Nabi Muhammad bercerita seperti itu, seorang laki-laki yang Bani Israil tersebut, umat Nabi Muhammad, para pendengarnya sangat takjub, kagum. Kemudian turunlah wahyu dari Allah, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar di sini menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ada waktu di mana ketika waktu itu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya membandingi 1000 kebaikan atau 1000 kebaikan pahala beribadahnya seorang laki-laki dari Bani Israil. Nah itu, wah, berarti keuntungan umat Nabi Muhammad dengan kaum-kaum yang lainnya, umat-umat sebelumnya, yaitu ketika umat Nabi Muhammad beribadah dengan khusyuk sekali, maka balasannya menandingi umat-umat sebelumnya yang beribadah selama ribuan. Jadi satu dibalas 1000, satu pahala dibalas 1000. Nah, itu keuntungan umat Nabi Muhammad. Nah, hanya turunlah surah Al-Qadar menegaskan bahwa ada malam di mana malam itu kita beribadah menandingi pahalanya jauh lebih baik dan lebih besar daripada pahala seorang laki-laki dari Bani Israil. Apa suatu malam itu? Malam Lailatul Qadar. Nah, ini sebab-sebab diturunkannya surah Al-Qadar. Jadi sebabnya dari kaum Bani Israil yang tadi ya, seorang laki-laki. Nah, sebelum kita buka, diperlihatkan ayatnya di depan. Siapa yang udah hafal surah Al-Qadar? Nahla, coba Nahla. Iya, surah Al-Qadar. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Siapa yang mau mencoba atau sudah hafal? Pak Uji?
menjihatkan masa depan. Terima kasih. Ya, ke depan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Dari mulai ta'awuz. Isi kandungan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar menjelaskan malam keberkahan di bulan Ramadan. Tadi berarti benar ya, adanya di bulan Ramadan. Yang sering disebut juga sebagai malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baiknya amal yang akan diraihnya sebanyak 1000 bulan amalan. Menurut riwayat, malam Lailatul Qadar ini ada di 10 akhir bulan Ramadan. Benar. Tadi jawaban siapa ya? 10 akhir bulan Ramadan. Nah, tapi dirinci lagi. Tapi yang ganjilnya. Berarti 10 hari bulan Ramadan. 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30. Dirinci lagi ganjilnya, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, disitulah turun Lailatul Qadar. Tapi tidak dijelaskan tanggal berapa-berapanya. Apakah tanggal 21, apakah tanggal 23? Tidak. Yang jelas di di tanggal-tanggal ganjil turunnya, makanya Rasulullah SAW memperbanyak iktikaf. Apa iktikaf? Berdiam di masjid. Itu namanya iktikaf. Nah, iktikaf di masjid di hari di malam 10 hari akhir malam akhir 10 akhir bulan Ramadan. Pada malamnya, berarti beres tarawih itu untuk pulang heula. Langsung iktikaf di situ. Terus beramal, beribadah yang tadi disebutkan. Mau baca Quran terus-terusan. Boleh gantian berzikir, bersolawat. Solawat ibadah? Ada solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus sampai subuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh, baca Quran ya. Sekarang tugas mandiri, siapin bukunya. Nice dong. Buku Al-Quran hadis. Silakan buka buku Al-Quran hadis. Di sini ada soal. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nggak usah. Isinya aja, silakan buku masing-masing. Nanti tinggal baca dong. Iya. Jangan
Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pelajaran kita sudah beres. Materi tentang administrasi, terus arti al-qadar, memahami isi al-qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya, diberikan paham. Mudah-mudahan semuanya bisa berjumpa lagi untuk minggu depan. Mungkin tentang masih ke Al-Quran hadis tentang surah Al-Qadar, tapi kita bisa memahami isi kandungan surah Al-Qadar, kemudian mempraktekannya di dalam kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya panjang umur, dapat berjumpa kembali di minggu selanjutnya dalam pelajaran surah Al-Qadar bersama Pak Guru. Akhir kata, Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.